Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Kabut abu-abu yang tak berujung menggantung sunyi, hingga terdengar suara gesekan ringan di atas meja perunggu. Klein mengubah posisi duduknya, dan mulai memberi perhatian lebih pada detail-detail terkait roh jahat itu. Ia semakin yakin bahwa Nona Sharon dan dirinya telah mengabaikan kemungkinan bahwa sesuatu telah terjadi pada Rafter Pound. Ini adalah kekuatan Beyonder dari jalur Red Priest, Conspirer. Selain itu, ini bahkan lebih mendekati penipuan biasa. Hanya ada penggunaan kekuatan supranatural pada detail-detailnya. Karena itu, bahkan jika aku tiba di ruang misterius di atas kabut abu-abu, indraku akan tertipu secara pasif. Aku hanya akan menemukan masalahnya jika secara aktif mempertimbangkan dan menganalisis situasinya. Jika bukan karena Tuan Azik yang mengetahui tentang roh jahat yang diduga adalah Red Angel Medici yang telah mati, aku tak akan menyadari masalah ini. Dan aku juga tak akan menyewa Nona Magician untuk mencari kejanggalan apapun di Jalan Williams. Setelah beberapa menit merenung, Klein memunculkan pena dan kertas, bersiap menggunakan ramalan untuk mengkonfirmasi teorinya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia menuliskan kalimat untuk ramalan mimpi. Situasi Baronet Rafter Pound saat ini. Setelah meletakkan pena tinta merah tua, Klein memegang kertas bertuliskan pernyataan ramalan itu, dan bersandar di kursinya. Ia terlebih dahulu mengingat informasi yang ia miliki tentang Rafter Pound, lalu menutup mata, melafalkan mantra dalam hati, dan memasuki kogitasi. Pikiran Klein dengan cepat menjadi tenang saat ia memasuki keadaan mimpi. Di dunia abu-abu, adegan-adegan terputus melintas, sebelum akhirnya berhenti pada unit 29 di Jalan Sivelaus. Di dalam ruang aktivitas yang hangat, Rafter Pound mengenakan piyama katun, memegang gelas anggur berisi cairan merah. Ia berdiri diam di dekat jendela, menatap markas besar kantor polisi Backlund yang berada secara diagonal di seberang jalan. Baronet ini memiliki cambang beruban, dan rongga mata bengkak yang ternodai warna hijau kehitaman. Kerutan di dahi serta sudut mata dan mulutnya begitu jelas, melampaui apa yang seharusnya dimiliki seseorang di usia 40-an. Pupil matanya tidak melebar secara ekstrim, tetapi tetap tampak tidak normal. Pipinya memerah, dengan senyum licik tersembunyi. Ia terlihat sedikit tidak wajar, dibandingkan terakhir kali Klein bertemu dengannya. Memang ada yang salah dengannya. Klein keluar dari mimpi, dan mulai mempertimbangkan bagaimana cara menghadapi roh jahat itu. Tak diragukan lagi, ia mengikuti alur pikirannya yang biasa dalam urusan semacam ini. Dalam situasi di mana ia tak dapat menghubungi Nona Sharon, reaksi pertamanya adalah melapor. Namun, bagaimana cara melaporkannya? Klein memikirkannya dengan serius, lalu memunculkan sosok The World, dan membuatnya berdoa. Melalui saluran yang dapat dipercaya, sampaikan informasi ini kepada Gereja Evernight dan Gereja God of Steam and Machinery. Informasinya adalah, mata-mata tingkat tinggi dari Feysak dan Intis berkumpul di Jalan Williams dengan motif yang tidak diketahui. Hadiah 100 pound. Inilah penjelasan yang Klein pikirkan setelah pertimbangan berulang. Mengungkap secara langsung tentang Raja Malaikat, Red Priest, keluarga Medici, atau kehancuran dinasti Tudor, memang akan menarik perhatian gereja dan militer, tetapi juga akan dengan mudah membuat Nona Magician, yang melaporkan masalah ini, menjadi target organisasi resmi. Resikonya terlalu besar. Menggunakan pernyataan mata-mata tingkat tinggi dari Feysak dan Intis berkumpul di Jalan Williams tidak hanya lebih ringan, sesuatu yang masih mungkin diperhatikan oleh Beyonder biasa, tetapi juga cukup untuk membuat gereja dan militer waspada. Mereka akan mengirim pakar yang sesuai untuk menggunakan metode paling efektif. Adapun hasil penyelidikan selanjutnya, semuanya adalah berkat kontribusi mereka, dan tak ada hubungannya dengan pihak pelapor. Klein sempat mempertimbangkan untuk meminta bantuan Tuan Azik, tetapi akhirnya ia mengurungkan niat itu. Ini karena roh jahat tersebut diduga adalah Raja Malaikat, dan sangat berbahaya. Tuan Azik, yang masih berada dalam tahap pemulihan, mungkin tidak mampu menanganinya. Setelah berpikir sejenak,
Klien mengubah adegan yang ia munculkan menjadi aliran cahaya, dan mengirimkannya ke bintang merah tua yang melambangkan The Magician. Backlund, Distrik Cherwood. Ketika Force menerima balasan dari Tuan World, ia terkejut. Mata-mata tingkat tinggi dari Faisak dan Intis, serunya dalam hati, merasa mustahil baginya untuk menyimpulkan hal seperti itu hanya dari informasi yang ia berikan. Namun, ia segera merasa tenang, percaya bahwa alasan Tuan World mencurigai adanya kejanggalan di Jalan Williams adalah karena ia telah menerima intel terkait mata-mata tingkat tinggi. Begitu ia mengonfirmasi kemunculan orang-orang dari Faisak dan Intis, kesimpulan seperti itu mudah diambil. Menyampaikan informasi ini ke gereja Evernight dan gereja God of Steam and Machinery, bukankah itu cara halus untuk mengatakan melapor? Sayang sekali aku tak bisa menonton dari pinggir. Kalau tidak, pasti akan ada pertunjukan besar. Force bukan orang asing dalam urusan pelaporan. Bagaimanapun juga, teman sekamar sekaligus sahabatnya adalah seorang pemburu hadiah. Ia segera mendapat ide dan memutuskan untuk menyerahkan urusan pelaporan intel ini kepada Sio yang berpengalaman. Ketika ia keluar dari kamar tidur, ia melihat Sio duduk di sofa. Ia sedang membolak-balik dokumen tentang targetnya, sesekali mengangkat tangan untuk meraih rambut pirangnya yang berantakan, dengan ekspresi sangat serius. Force dengan santai mengambil sebuah benda untuk menghias motifnya, lalu menghampiri sofa. Ia menyerahkan benda itu. Ini, makanlah sepotong kue. Sio melirik kue yang dilapisi krim itu. Tanpa kehilangan fokus, ia mengangkat tangan untuk mengambilnya. Pada saat itu, Force membalik pergelangan tangannya, dan kue di telapak tangannya berubah menjadi bunga hias berwarna emas. Terkejut? Tanyanya sambil tersenyum. Sio tak bisa menahan diri untuk memutar bola matanya. Hentikan pertunjukanmu. Aku lebih suka makanan. Baiklah, aku punya satu urusan untukmu. 70 pound. Force tersenyum sambil duduk. Setelah terlebih dahulu menangani urusan roh jahat itu, klien kembali ke dunia nyata, dan sekalian melakukan sebuah ritual. Ia membawa kembali radio transceiver, yang telah ditempatkan di atas kabut abu-abu selama beberapa hari, ke kamar tidur utamanya kelas 1. Ia berbaring di tempat tidur dan menggunakan kogitasi untuk memulihkan energinya, hingga terbangun oleh suara ketukan. Saat klien membuka mata, cahaya bulan merah tua telah menyinari ruangan yang redup seperti selubung, termasuk radio transceiver yang secara otomatis memuntahkan kertas putih ilusi. Ini benar-benar terasa seperti film horor. Sayang sekali, ia terhubung dengan cermin ajaib yang tak punya integritas moral maupun batasan. Klien duduk dan berjalan mendekat. Ia melihat barisan tulisan Loen di kertas putih ilusi itu. Keberadaan mulia di atas dunia roh, hamba Anda yang setia dan rendah hati, Arodes, telah tiba dan ingin menyapa Anda. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda uji kepadaku? Lihat ini. Lihat. Inilah yang kusebut pandai bersilat lidah. Inilah yang disebut profesional. Pada saat itu, klien benar-benar ingin menarik Dakwil masuk ke ruangan untuk menyaksikan seni komunikasi cermin ajaib ini. Aku jelas punya pertanyaan untuk diajukan, tapi malah berubah menjadi aku yang mengujinya. Dan dia bahkan melemparkan sebuah pertanyaan. Klien menahan sudut mulutnya yang ingin terangkat, lalu menjawab dengan suara dalam, "Ya, silahkan berbicara." Arodes yang bodoh dan terbatas siap. Di tengah suara ketukan, kertas ilusi itu tak lagi menampilkan tulisan Loen, melainkan sebuah wajah tersenyum penuh sanjungan. Ini sudah mulai memunculkan emotikon. Makhluk ini berevolusi sangat cepat. Klien langsung bertanya, di mana aku bisa memperoleh sebuah item mistik yang dapat mencuri kekuatan Beyonder orang lain? Suara ketukan mendadak menjadi intens, sementara kertas putih ilusi dengan cepat menampilkan adegan-adegan seperti tangkapan layar film. Ada tempat-tempat yang familiar bagi klien, seperti gerbang Canis Katedral Saint Helena di kota Tingen. Penyair tampan berambut hitam dan bermata hijau, Leonard Michel. Seorang pria paruh baya yang duduk di sofa sambil tersenyum kepada para wanita bangsawan di seberangnya. Serta seorang wanita muda arogan yang berkeliaran di selokan. Total ada 12 adegan, dan akhirnya muncul satu baris teks Loen. Ini adalah yang bisa Anda peroleh dengan relatif mudah atau nyaman. Ada jauh lebih banyak lagi, tetapi semuanya sangat rumit atau merepotkan,
atau berada pada tingkatan tertinggi yang tak dapat kulihat dengan jelas. Lumayan, dia bahkan tahu cara membantuku menyaring. Ini versi fantasi mistik dari Google. Klien mengangguk pelan dan berkata, "Meski sudah tahu jawabannya, sekarang giliranmu bertanya." Anda sudah menjawab. Di tengah ketukan, jawaban Arodes yang tak mengejutkan muncul di kertas ilusi. Klien terkekeh dalam hati dan bertanya, "Di mana Leonard Michel akan tinggal untuk sementara waktu?" Suara ketukan kembali menjadi intens, sementara satu adegan demi adegan muncul di hadapan mata klien. Itu adalah sebuah landmark terkenal di Backlawn, menara lonceng gotik yang menjulang, dengan Bell of Order tergantung di atasnya. Ada papan jalan bertuliskan Jalan Pinster. Itu adalah unit 7 di deretan rumah teras. Di dalamnya, Leonard Michel yang sangat mempesona mengenakan mantel hitam dan sarung tangan merah. Dialah teman penyair Klein yang sedang membaca berkas-berkas Lanefus dan Kevin. Orang ini ada di Backlawn, dan dia menyelidiki kasus Lanefus dan Kevin. Sial. Sudut mulut Klein berkedut tipis saat ia dengan hati-hati memikirkan petunjuk yang ia tinggalkan dalam kedua kasus itu. Satu-satunya petunjuk adalah bahwa detektif Sherlock Moriarty terlibat dalam kedua kasus tersebut. Jika Leonard memasuki mimpi Daisy, dia seharusnya menemukan poin ini. Tapi, saat itu aku sudah memelihara kumis dan janggut, dan memiliki penyamaran yang cukup bagus. Mustahil, dia bisa mengenaliku dari adegan mimpi dan potret yang cukup buram. Selama dia tidak mengenaliku, tidak masalah. Apa urusan masalah Sherlock Moriarty denganku? Germain Sparrow? Klein menarik kembali pikirannya, dan menghafal alamat tempat tinggal Leonard Michel saat ini. Jalan Pinster nomor 7, Backlawn. Ia berencana mempercayakan The Moon, Emlyn White, untuk mengunjungi Leonard Michel lusa, dan menggunakan lencana Hermits of Fate untuk membeli sebuah item mistik. Semoga teman penyairku itu punya item tambahan untuk dijual. Jika tidak, harganya pasti akan sangat mahal. Klein menjawab singkat lalu berkata kepada radio transceiver, "Sekarang giliranmu bertanya." Ia benar-benar penasaran dengan apa yang akan ditanyakan Arodes kali ini. Di tengah suara ketukan, radio transceiver memuntahkan kertas ilusi baru. Di atasnya tertera sebuah pertanyaan dalam bahasa Loen. "Master Agung, Leonard Michel memiliki sebuah rahasia besar. Apakah Anda ingin mengetahuinya?" Ini juga bisa dianggap sebagai pertanyaan. Klein mengangkat kepala dengan perasaan geli dan terkejut, menatap bulan merah tua yang diam-diam menerangi lautan gelap. Tak lama kemudian, ia menjawab dengan jujur, "Ya." Di tengah bunyi berderak, radio transceiver memuntahkan selembar kertas putih ilusi yang benar-benar baru, di bawah cahaya bulan merah, di lingkungan yang remang. Di dalam diri Leonard Michel bersemayam sebuah malaikat dari keluarga Zoroas. Dia pernah mengubah pertanyaanku. Malaikat? Ada malaikat yang bersemayam di tubuh Leonard? Malaikat dari keluarga Zoroas di zaman keempat? Meskipun Klein telah menyiapkan mental untuk mendengar sebuah rahasia yang luar biasa, dia tetap terguncang oleh apa yang diungkapkan Arodes. Dia pun sangat khawatir dan terkejut. Malaikat merujuk pada Beyonder urutan 1 atau 2, keberadaan yang sudah sangat dekat dengan status dewa sejati. Mereka memiliki beragam karakteristik mistis, bahkan mampu mempengaruhi Beyonder urutan rendah di jalur yang sama, dalam tingkat dan jangkauan tertentu. Mereka adalah figur perkasa yang berdiri di puncak dunia nyata. Di berbagai gereja, hanya paus, pontif, patriark, serta beberapa asket legendaris tertentu yang merupakan malaikat berinkarnasi. Karena itu, Klein percaya bahwa ditempeli parasit pada level ini jelas bukan hal baik. Di zaman kedua yang kelam, semua malaikat memiliki nama ilahi mereka sendiri, dan mereka adalah subordinat dari para dewa kuno. Aku tidak secara langsung atau tidak langsung berinteraksi dengan banyak malaikat. Blasphemer Amon, Queen of Calamity Kohinem, roh jahat yang dicurigai sebagai Red Angel Medici, Tale Devourer Ouroboros yang diceritakan oleh Little Sun, Miracle Invoker Zaratul dari catatan harian Rosel, putra sang pencipta, Adam, Hermes yang belum bisa dipastikan apakah dia malaikat atau bukan, Snake of Fate, Will Auseptin, yang masih berada di dalam rahim ibunya. Selain dua yang terakhir,
Yang lain tampak sangat jahat. Bahkan kata-kata yang mereka tinggalkan saja bisa membuat pembacanya menjadi gila atau kehilangan kendali. Apakah penyair kesayanganku pada akhirnya akan menjadi barang kurban dari parasit malaikat ini? Ini bisa menjelaskan mengapa dia menganggap dirinya sebagai protagonis sebuah drama, sosok yang istimewa, dan mengapa dia bersedia membantuku menyembunyikan rahasiaku. Keluarga Zoroast menguasai jalur Marauder, jalur yang dapat mencuri kekuatan Beyonder orang lain. Itulah sebabnya Leonard bisa menemukan dan berpartisipasi dalam pertemuan para Hermits of Fate. Pantas saja dia menawarkan untuk menggunakan Blood Vessel Thief. Itu karena dia punya seorang kakek yang membantunya. Dia bahkan mampu seketika mencuri kekuatan terkuat Megose. Apa pula Hermits of Fate? Mereka hanyalah sekelompok pencuri dan penipu. Paling-paling, target pencurian dan penipuan mereka adalah waktu dan takdir. Singkatnya, kakek penyair kesayanganku bukanlah orang baik. Aku harus mencari kesempatan untuk memperingatkannya. Tapi masalahnya, mereka selalu bersama. Peringatan apapun hanya akan mempercepat terjadinya masalah. Pikiran Klein berkejaran, tetapi pada akhirnya dia gagal menemukan opsi yang bisa langsung dia lakukan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunda masalah ini sementara waktu, dan berencana bertanya pada Tuan Azik dan Snake of Mercury, Will Auseptin, untuk melihat apakah mereka punya solusi. Dalam beberapa menit itu, dia bahkan sempat terpikir untuk memanfaatkan Blasphemer Amon. Secara sederhana, itu berarti membocorkan informasi kepada putra sang pencipta, bahwa malaikat dari keluarga Zoroast sedang bersemayam di tubuh Leonard Michel, membiarkan dia untuk memakan parasit tersebut. Menurut apa yang Klein ketahui, keluarga Amon mendukung Kekaisaran Tudor di zaman keempat, sedangkan keluarga Zoroast berada di pihak Kekaisaran Solomon. Keduanya adalah musuh. Selain itu, berdasarkan hukum keterjagaan karakteristik Beyonder, para Beyonder dari jalur yang sama akan memiliki konflik yang semakin besar, seiring semakin tingginya urutan mereka. Ini mirip dengan pertarungan antara dua Snake of Mercury. Sayangnya, solusi ini terbatas oleh kenyataan, dan akhirnya ditinggalkan oleh Klein. Pertama, dia tidak tahu di mana menemukan Blasphemer Amon. Kedua, dia takut pertarungan di level malaikat akan langsung menghancurkan Leonard Michel. Dan ketiga, Amon yang kuat adalah masalah yang sangat buruk dan serius. Aku akan menyuruh Emlyn mencoba melakukan transaksi terlebih dahulu, dan mengamati situasi yang sebenarnya. Aku bisa memutuskan apa yang harus dilakukan setelah tahu lebih banyak. Klein menarik kembali pikirannya, dan berkata pada radio transceiver yang terhubung dengan Arodes, "Ajukan pertanyaanmu." Bunyi derak radio transceiver menjadi semakin cepat, ketika kertas putih ilusi perlahan dimuntahkan. Tidak perlu. Ini adalah tambahan untuk pertanyaanku yang tidak perlu mematuhi aturan. Master Agung, aku merasakan sebuah benda istimewa di luar kamar Anda, tetapi aku tidak mampu menembusnya. Bisakah Anda memberitahuku apa itu? Cermin sihir ini mengesankan. Sepertinya ia bisa melihat segalanya, hanya saja terganggu ketika berurusan dengan urusan tingkat tinggi, seolah-olah ada mosaik. Klein menjawab dengan tenang, "Dadu probabilitas." Di tengah bunyi ketukan, Arodes menampilkan kata-kata baru di atas kertas putih ilusi. "Jadi itu benda itu. Master Agung, Anda bisa mengajukan pertanyaan?" Klein berpikir sejenak sebelum berkata, "Apa yang perlu kau sampaikan mengenai dadu probabilitas?" Pada saat ini, radio transceiver tampak menjadi lebih terang, dan tidak lagi terlihat suram seperti sebelumnya. Kecepatan keluarnya kertas putih ilusi pun melambat. Dia adalah sosok yang sangat picik dan pendendam. "Master, Anda harus segera memberikannya kepada orang lain. Itu adalah benda yang terbentuk dari Uniqueness Wheel of Fortune. Anda bisa memberikannya kepada Snake of Fate lainnya, dan mereka akan sangat berterima kasih. Singkatnya, itu tidak cocok menjadi pelayanmu. Aura ini sedang memudar. Pelayanmu yang setia dan rendah hati, Arodes, tak punya pilihan selain pergi. Akhir kata, izinkan aku memujimu sekali lagi, Master Agungku, penguasa di atas dunia roh. Sampai jumpa." Uniqueness. Dadu probabilitas ternyata adalah uniqueness dari jalur monster. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan sesuatu yang disebut uniqueness. Benar-benar mengerikan, mampu mendigitalkan seluruh dunia nyata.
Jalur monster juga disebut jalur Wheel of Fortune. Urutan 0 adalah Wheel of Fortune. Klein menatap radio transceiver yang telah kembali normal, lalu sementara waktu menahan pikirannya. Dia tidak memiliki sedikit pun keserakahan terhadap dadu probabilitas. Ini karena benda itu bukan bagian dari jalur Seer, dan membawa efek samping negatif yang amat mengerikan. Dia juga takut bahwa seiring waktu, dadu pendendam ini akan menarik Tail Devourer Ouroboros. Bahkan jika benda ini dapat diisolasi dan disegel ketika ditempatkan di atas kabut kelabu, ada kemungkinan besar ia akan mendigitalkan seluruh ruang misterius tersebut. Di masa depan, pertemuan tarot bisa saja berubah menjadi permainan role-playing meja. Klein belum pernah bersentuhan dengan benda pada level ini sebelumnya, sehingga dia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi jika dia melempar dadu probabilitas ke atas kabut kelabu. Dia memutuskan untuk terus mengintimidasi dadu itu, dan kemudian berhasil mengirimkannya ke Pulau Orafi, tempat terdapat anggota Life School of Thought yang memiliki cara untuk menyegelnya. Mengenai masalah misi yang melebihi bayaran yang akan dia terima, dia tidak mempermasalahkannya. Karena manfaat terbesar yang akan dia peroleh adalah persahabatan dengan Snake of Fate, Will Auseptin. Backlund, Gereja Harvest. Emlyn White memegang sebuah lencana aneh seukuran bola mata, dan terkekeh dalam hati. The Wolf benar-benar bertele-tele. Bukankah ini cuma mencari seorang Nighthawk bernama Leonard Michel di Pinster Street, Northborough? Dia bahkan secara khusus menekankan bahwa orang itu punya rahasia, dan ada kemungkinan besar aku akan terseret ke dalam mimpi. Ini jelas menunjukkan keraguan terhadap kemampuanku. Emlyn berdiri dan berganti pakaian, jas ekor, dan kemeja putih. Lalu dia menoleh untuk melihat keluar jendela. Haha, dia punya rahasia, sementara aku juga punya rahasiaku. Aku berani bertaruh bahwa Lord Nips atau Earl Elaine sedang diam-diam mengawasiku. Jika sesuatu terjadi, mereka pasti akan memberiku bantuan sampai batas tertentu. Diseret ke dalam mimpi. Emlyn merenung beberapa detik sebelum menggunakan bahan-bahan yang kaya spiritualitas untuk meracik obat berwarna biru. Setelah menyimpan botol dan obatnya, dia mengambil topi sutra dan berjalan keluar dari ruang istirahat. Usai berpamitan kepada Uskup Yutravsky, dia meninggalkan gereja Harvest. Masih pagi, tetapi langit Backlund tampak suram. Kabut tipis menyebar seperti air. Emlyn menyipitkan mata dan mengenakan topinya, bergumam pada diri sendiri. Cahaya mataharinya agak menyilaukan. Dia memanggil kereta sewaan, dan langsung menuju stasiun metro Uap. Dia menghabiskan 6 pence untuk tiket kelas 1 menuju Northborough. Ini menghemat jauh lebih banyak waktu dibandingkan pergi langsung ke sana. Sekitar 40 menit kemudian, dia tiba di tujuannya, dan berdiri di luar pintu nomor 7 Pinster Street. Emlyn dengan sopan membunyikan bel, dan menunggu dengan sabar selama 1 menit. Saat dia hendak menulis catatan, dan menyelipkannya ke celah di bawah pintu untuk menjadwalkan waktu kunjungan yang lebih baik, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki malas yang mendekat. Tidak terdengar seperti pelayan. Emlyn mengangguk samar, mengeluarkan obat yang telah dia racik sebelumnya, dan meminumnya dengan bersih. Kemudian, dia melihat pintu terbuka, dan seorang pria berambut hitam bermata hijau muncul di hadapannya. Dia mengenakan pakaian rumahan, kemeja putih dan celana hitam. Kemejanya tidak dimasukkan ke dalam celana, membiarkannya berkibar lembut tertiup angin. Di balik ketampanannya, terselip kesan kebebasan yang tak terikat. Walaupun dia penganut Dewi Evernight, harus kuakui penampilannya nyaris sebanding dengan kami para sanguin. Emlyn melepas topinya dan sedikit mengangkat dagunya. Selamat pagi. Apakah Anda Tuan Leonard Michel? Leonard mengerutkan kening samar saat menatap pria tampan bermata merah itu. Dia mengangkat tangan untuk menutup mulutnya dan menguap acuh tak acuh. Anda siapa? Seorang pengunjung. Aku punya sesuatu yang ingin kumintakan bantuan darimu. Emlyn tidak mengungkapkan identitasnya, tersenyum dengan keangkuhan yang cukup jelas. Sikap ini memberi Leonard rasa familiar yang membingungkan. Seolah-olah dia melihat dirinya di masa lalu, seseorang yang selalu menganggap dirinya paling istimewa, protagonis dari era ini. Leonard berdehem dan berkata, "Aku hanyalah warga biasa, aku tidak menerima misi. Jika Anda punya masalah, silakan cari detektif swasta."
Emlyn White tersenyum dan berkata, "Masalah ini adalah sesuatu yang hanya bisa Anda selesaikan." Dia melirik ke kiri dan kanan, lalu melanjutkan, "Aku ingin membeli sebuah benda mistis yang dapat mencuri kekuatan Beyonder orang lain." Tatapan Leonard menajam ketika dia bertanya dengan suara rendah, "Siapa kau?" Pada saat itu, Emlyn tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya dan mengecapkan lidah sambil tersenyum. Mengesankan. Aku hampir tidak menyadari bahwa aku telah ditarik ke dalam mimpi. Dia tidak terburu-buru pergi. Di hadapan ekspresi serius Leonard Michel, dia mengeluarkan lencana kecil yang dia terima dari The World. Leonard meliriknya, dan ekspresinya sedikit melunak. Dia memiringkan kepalanya dan terdiam beberapa detik. Dalam keheningan, Emlyn White melihat pemandangan di sekelilingnya dengan cepat retak dan lenyap seperti kaca yang pecah. Leonard menyeringai dan menunjuk ke dalam rumah. "Masuk, kita bicara di dalam."